Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melihat lanjutan daripada 7 kualitas sukses membangun pengenalan akan Yesus. Ya, kita melihat pada bagian yang episode ke-6, yaitu tambahkanlah suplemen atau pada kesalehan itu kasih. Ya, dimana ini adalah kasih persaudaraan. Saudara, coba kita lihat bagian film yang ke-6 tentang Case for Christ. Bicara tentang kasih. Ini sangat menarik sekali. Okay. Yeah. Ini ketika Leslie dengan Lee Strobel Feeling grateful. pagi hari ini mereka bersama-sama. Dia sangat bersyukur bahwa mereka sampai sekarang melewati perjalanan dengan perbedaan pendapat. Dan Leslie karena kangen dengan istrinya, mereka dalam perang dingin ini, lalu dia ingin mengajak istrinya keluar. Karena cinta di antara mereka begitu kuatnya. Walaupun mereka ada sedikit Let's do it. pemahaman yang berbeda. I want to take care of us. You and only you. Hanya mereka berdua saja. Akhirnya mereka keluar malam itu bersama. I was just thinking. Ini menunjukkan bagaimana cinta kasih itu sangat luar biasa dahsyat kekuatannya. I miss you. Kalau orang berantem, bersih tegang, tetapi cintanya luntur, itu yang bahaya. Tapi cinta kasih mereka masih kuat di sini. Yeah. I wish I could make it more understandable what I'm going through. Leslie berharap apa yang dia alami bisa dimengerti oleh Lee Strobel. On this journey to the most amazing place I've ever been, and I can't take you. I can't even. I don't know how to tell you about it. I'm sorry. Dan Leslie minta maaf pada suaminya bahwa itu keyakinannya. Tapi disinilah sebuah titik yang sangat juga berbahaya. I understand that all this feels good right now. I mean, I went to church. I heard the music. Jadi Leslie mulai melihat bagaimana pandangan daripada Lee Strobel. It's not. Dan dia tetap masih belum menerima. Before you've dedicated your entire life to it. Of course. Nah, Lee Strobel mempertanyakan, kalau kau ingin menyerahkan dirimu itu, apakah engkau tidak mencoba memahaminya? Wouldn't you want to know that? Padahal Leslie sudah mengalaminya langsung, bagaimana dia bertemu dengan Yesus. Sedangkan Lee Strobel tidak. There's a verse that says, Lalu dibalik pertanyaan itu, faith is the evidence of things we can't actually see. You believe what you can see and touch and lalu feel. dia balik bilang, I feel this. loh, kalau aku merasakan I ini, can see it. I know it. You can't. But Leslie bisa merasakan bagaimana the dengan same Tuhan. way I know I love you. Yeah, but that's different, Les. I'm real. I'm a person. We have a Dan Lee relationship. Strobel masih tetap bersikeras. And I know we've been fighting and it's been weird lately, but I love you more. And Bahkan dikatakan, aku lebih mencintaimu sekarang dibandingkan sebelumnya karena cinta Yesus yang nyata dalam hidup Leslie. Dia tidak bisa memberikan alasan, tapi dia katakan, ya sejak aku terima Yesus. I will give you a new heart. Dia baca firman Tuhan, I will remove from you your heart of stone. dan dia baca dari Yeremia, aku akan memberikan engkau hati yang lembut, aku akan menghancurkan hati yang keras, hati yang baru, dan roh dalam batin. From you your heart of stone.
dan memberikan hati yang taat. Dia semakin bertumbuh kuat dalam Tuhan. Leslie Strobel. Dan akhirnya dia memutuskan untuk By dibaptis. taking the step of baptism, you are publicly proclaiming that you are a follower of Jesus. Do you believe he is your savior? Dan saat dia dibaptis, Lee Strobel memandang dari jauh di sebuah pohon. Desire to make that belief public by being baptized. Yes, yes, it is. And it is my privilege to baptize you in the name of the Father, the Son, Ketika sudah keluar dari air setelah dibaptis, Leslie memandang ke pohon itu sudah tidak ada Lee Strobel. Lee Strobel sudah pergi lagi, dia belum bisa menerimanya. Nah, Lee Strobel sekarang diperhadapkan dengan fakta-fakta yang dia kumpulkan semuanya. Kemudian dia melihat lagi, dia merefleksikan The semua. only way to truth is through facts. The entire Christian faith hinges on the resurrection of Jesus. Semua pada kebangkitan Kristus. You just have to show that Jesus died and was seen after. How can we be sure of the reliability of those manuscripts? Archaeologists have recovered 5,843 weak New Testament manuscripts. Nothing else in history even comes close. You trust the Journal of the American Medical Bagaimana Association? penyiksaan You're not telling Yesus me what I hope disalib to hear itu today. It is dari true. segi pandangan The first recorded account tells us that he was dari buried segi in a tomb. pandangan The empty tomb is based on evidence. medical Is it seperti evidence you're apa, trying? Faith is the evidence of things we dari can't actually see. saksi-saksi Any seperti careful apa. historian will see that the core account is consistent even if a few of the secondary details are told from Bahkan different dikatakan perspectives. sekunder pun dia 500 separate people saw Jesus at the same time. That would be an even bigger miracle than the resurrection itself. The disciples reported what People actually with happened. zero Ada motivation to orang-orang yang lie. rela mati enough untuk evidence. kebenaran. I felt something that is maybe more real than anything I've ever felt in my life. This is not a condition anyone could. Still takes a leap of faith. But why would he do it? Hanya satu pertanyaan, kenapa dia It's melakukan really semua very itu? simple. Hanya karena kasih. Kasih bisa mengubah segala sesuatu. Dan Allah bergerak di dalam hatinya, menunjukkan bahwa aku ini mengasihi engkau. Dan kesimpulannya apa, saudara? Melihat semuanya itu. Dia juga orang yang logika, berpikirnya baik, dan akhirnya dia menyatakan, All right, God. baiklah Tuhan. Kau menang. Dan Leslie dan Lee Strobel yang kalah. Dia mengaku itu bahwa akhirnya setelah melihat semua, dia mendalami seluruh peristiwa dari kebangkitan, kematian, kebangkitan, dia punya satu kepastian bahwa dia tidak bisa mendapatkan sebuah fakta apapun yang menyangkal akan kebangkitan itu. Dan dikatakan kau menang. Kita akan melihat lanjutan video yang selanjutnya, film ke-7 yang sangat menarik, ya. Ikuti terus. Saudara, coba kita renungkan bersama. Dikatakan NDT Eusebian ten Philadelphian, ya. Artinya apa? Tambahkan kesalehan godliness pada kasih persaudaraan, brotherly affection, dalam kasih persaudaraan, kasih sayang persaudaraan. Apa itu Eusebian? Eusebian itu kita sudah lihat bagaimana orang yang saleh, orang yang taat, ya. Dan ini dia taat dalam penyembahan dengan Tuhan, dalam takut akan Tuhan, sehingga dia setia, dia hidup dalam lingkup hadirat Tuhan, sehingga keluar kesalehan hidup yang luar biasa, ya, dalam intimasinya dengan Tuhan. Kemudian kita bicara dengan Philadelphian, yang artinya dari kata phileo, mengasihi, dan
adelpos yang artinya saudara. Kasih persaudaraan, kasih sama saudara. Philadelphia mengacu pada kasih dan kasih sayang yang dibagikan di antara orang percaya. Mirip dengan kasih sayang di antara saudara kandung. Dan ini bahkan lebih kuat, luar biasa, kasih persaudaraan ini yang harus dibangun. Jadi ketika kita sudah punya keintiman dengan Tuhan dalam kehidupan yang saleh, yang benar-benar kita sudah memiliki pemahaman bertemu dengan Tuhan secara pribadi, selanjutnya adalah apa? Wujudnya adalah kasih dalam persekutuan, kasih dalam persaudaraan kita. Kalau kita lihat lagi dari karakter of the skin, ya, kita bisa melihat, ya. Dan dari kesalehan itu ada kasih kepada saudara, di mana kalau Alfi dia kasih dalam persekutuan, dia dengan persekutuan bersama, dia sampai membawa Leslie ke baptisan, dan Leslie hidup dengan penuh kasih kepada suaminya. Dia tetap terus-menerus mengasihi suaminya. Itu merupakan kasih persekutuannya dengan suaminya. Dan Lee Strobel mulai ada iman yang muncul. Karena apa? Dia menyerah pada kasih. Dia menyerah pada kasih. Setelah semua dia gumuli dalam semua pergulatan data-data dan bukti, dia akan menyerah. Karena kenapa Kristus melakukannya? Hanya karena dia mengasihi Lee Strobel ini. Saudara yang terkasih, coba kita lihat siapa Lee Strobel ini. Lee Strobel ini, dia adalah seorang penulis Kristen Amerika dan mantan jurnalis investigasi. Dia yang menjadi wartawan yang mewawancarai akan penjahat atau polisi yang menyelidiki, menginvestigasi sebuah kejahatan. Dari pengalaman itu, dia mau mencari bukti untuk bisa meyakinkan bahwa Kristus tidak bangkit, dan akhirnya dia kalah karena dia mengingat kasih Kristus yang luar biasa. Kemudian dia adalah menulis beberapa buku yang terkenal, termasuk 4 buku yang menerima ECPA yang Christian Book Award, ya, karena bukunya sangat luar biasa. Kemudian dia merupakan pendeta pengajar di Willow Creek Community Church di South Barrington, Illinois, dan pendeta di Saddleback Church di Lake Forest, California. Ya, dan dia bertobat setelah dia mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Dia menulis sebuah buku, Case for Christ, ya, yang nanti luar biasa menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan pada tahun 2014 ia menjadi pendeta pengajar di Woodland Church di The Woodlands, Texas, dan sebagai profesor pemikir Kristen di Houston Baptist University. Semua luar biasa hidupnya. Dia menjadi seorang profesor, ya, orang yang dirubah oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dan dia dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh Southern Evangelical Seminary sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap apologetika Kristen. Ya, ini orang yang luar biasa. Saudara, ini buku yang ada di rak buku saya. Rak buku saya kurang lebih ada 300 sampai 400 buku, ya, yang disebut dengan cold case, yang dikarang oleh Wallace, tetapi mendapat data-data dari Lee Strobel, dari bukunya, dari Case for Christ itu. Dan ini saya beri karena menjadi sebuah tugas pada waktu saya mengambil S2. Dan saya luar biasa melihat bagaimana pembuktian daripada Lee Strobel yang akhirnya membuktikan bahwa Kristuslah yang menang, Kristuslah yang memang bangkit jadi pemenang. Saudara yang terkasih, konsekuensi logis dari semua ini pertama adalah dalam kasih terhadap saudara-saudara itu tidak ada perbedaan. Kasih yang tanpa pilih kasih. Kasih yang begitu luar biasa ada di antara saudara seiman. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Ya, ini mau menunjukkan bagaimana di dalam persekutuan kita tidak ada lagi perbedaan gender, tidak ada lagi perbedaan satu dan semuanya sama dalam kasih Kristus. Nah, konsekuensi kedua adalah kasih persaudaraan dapat ditunjukkan dengan perhatian untuk persatuan di antara semua orang Kristen, saling mengakui dan saling bersekutu di antara gereja-gereja dengan berusaha sungguh-sungguh untuk membantu saling memajukan apapun bagi kerajaan surga. Kita tidak lagi terkotak-katik dengan denominasi, tapi marilah kita punya hati bahwa oh ya, dia dengan gerejanya, marilah kita sama-sama ya menunjukkan kasih persaudaraan yang luar biasa. Nah, itu dia kasih persaudaraan yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Kasih persaudaraan dimanifestasikan paling nyata dalam tindakan sehari-hari yang melibatkan penyangkalan diri. Karena apa? Berhubungan orang satu dengan yang lain, kalau kita tidak menyangkal diri kita akan sulit. Tapi bagaimana kita menerima seorang dari golongan Armenian, seorang dari golongan Evangelical, sama-sama saling mengasihi dalam kasih Kristus yang luar biasa, bekerja sama dalam sebuah komunitas, bersama-sama memajukan gereja, itu yang Tuhan kehendaki. Maka Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus berdoa tentang supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, nah itu bisa wujud nyata dalam kehidupan kita. Dan itu ada di level kasih persaudaraan. Setelah kesalehan, kasih persaudaraan. Tuh, saudara yang terkasih, kita coba melihat pada bagian terakhir dari semuanya ini adalah merupakan ujian karakter Kristus yang besar untuk dapat melihat kemiripan Kristus dalam diri seseorang. Apakah ada Kristus di dalam kita? Ini merupakan ujian karakternya. Inilah di sini kita menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam kita, di mana seluruh kasih Kristus nyata ketika kita mengasihi saudara-saudara di sekitar kita. Saudara yang terkasih, dari semua ini kita bisa melihat satu contoh yang luar biasa, Philadelphia, kasih persaudaraan. Itu adalah ketika kita melihatnya di dalam kesalehan, itu ada sebuah personal relationship dengan Tuhan, maka akan dibangun brotherly affection atau kasih sayang persaudaraan atau lovely brotherhood, yang artinya kasih sayang yang indah bersama dengan saudara seiman. Ini kita bisa lihat ketika kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini persekutuan yang indah. Pada ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Inilah contoh sebuah persekutuan, persaudaraan dalam yang indah, dalam kasih sayang di tengah kita yang harus kita bangun. Ini adalah persekutuan jemaat mula-mula. Saya berharap ini masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat bagaimana setelah kesalehan kita akan kasih kepada saudara seiman kita. Nanti akan kita melihat bagian yang terakhir, yaitu kasih kepada semua orang. Tidak hanya suplemen Philadelphia ini, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk agape. Tidak sekedar Philadelphia, tapi agape, yaitu apa? Kasih yang lebih besar lagi, kasih kepada semua orang. Saya berharap ini memberkati kita dan memberikan kita sebuah guidelines untuk bagaimana kita hidup terus-menerus dalam Tuhan. Dan ketika kita bisa melampaui semuanya ini, maka kita sudah sukses mengenal Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.